Halo, selamat sore adik-adik semua. Sudah masuk suara saya? Baik, Pak, Bisa, sudah Pak. terdengar. Oke, masuk semua. Saya share dulu materinya, nggih. Em, Baik ke adik-adik semua, saya lanjutkan sedikit materi terkait dengan pemodelan, dengan standar pemodelan UML. Kemarin saya sudah sempat menyampaikan untuk menggambarkan bisnis proses. Nah, jadi bisnis proses yang ada mewakili, merepresentasikan sistem dari ya project yang tengah dibuat. Itu ada dua cara, yaitu yang pertama jika menggunakan konteks diagram, tentu ada levelisasi di bawahnya berupa data flow diagram dari level 0, 1, dan seterusnya. Nah, jika ada perhitungan, standar perhitungan yang ingin direalisasikan, itu tentu dapat juga menggunakan flowchart. Nah, jika penggambaran dengan kedua diagram tersebut dirasa tidak memadai, jadi ingin merepresentasikan terutama ke arah object oriented, ini ada UML, Unified Modeling Language. Ini adalah standar baku untuk memodelkan sistem-sistem yang berorientasi objek. Ya. Nah, saya lanjut dulu. Nah, ini alasannya. UML itu sendiri ya merupakan tools yang memang dibuat atau ditentukan didasarkan atas standar di mana apa yang dirancang dengan konteks diagram atau flowchart tersebut dirasa kurang maksimal untuk sejumlah sudut pandang, sehingga secara akurasi, konsistensi, dan bagaimana diagram tersebut diwujudkan dalam aspek komunikasi, begitu juga untuk mampu mengidentifikasi dinamika atau perubahan selama masa proses pengembangan sistem. Nah, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi ini adalah sebuah bahasa pemodelan. UML adalah bahasa pemodelan, bukan bahasa pemrograman. Jadi UML tidak hanya sekedar memodelkan sistem sebagai kumpulan objek, nah, tapi juga menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Jadi ada kurang lebih 9 sampai 12 diagram yang dapat dibuat dari beberapa atau diagram yang ada di dalam UML. Jadi UML juga tidak hanya memberikan standarisasi notasi, melainkan menjelaskan aturan hubungan antar komponen. Ya, itu standar UML. Nah, ini ada sedikit sejarahnya di mana sebelum dibuat berupa standarisasi UML, sejumlah pakar menentukan standarnya masing-masing. Ya, ini ada pakar-pakar di sini, ada Grady Bow, James Rumbaugh, dan Ipar Jacobson. Ya, eh, standar yang mereka buat di tahun 80-an itu merupakan standar yang terpisah satu sama lain. Sehingga itu hanya mampu digunakan untuk merepresentasikan proyek mereka masing-masing. Ya, sedangkan pada pertengahan 90-an mereka kemudian mengadaptasi sejumlah ide dan menyelesaikan pekerjaan mereka secara konvensi bersama, kesepakatan bersama. Ya. Nah, kemudian di sini tahun 94 ya Rumbo bergabung dengan, nah makanya standar eh, apa namanya UML yang diakui itu adalah yang rational model. Karena dibesut oleh Rational Software Corporation. Ya, di mana di sini ada pendirinya tadi, ada Grady Bow, Ipar Jacobson, dan Rumbo. Nah, kemudian dalam perjalanannya UML mengalami perubahan ya by version. Ya, ada versi yang 1.0. Nah, di awal mulanya saya juga mendapatkan semacam sosialisasi perkembangan dari UML pada saat saya
kuliah dulu. Nah, konsorsium itu kemudian dikembangkan menghasilkan versi 1.1. Nah, itu perjalanannya ya. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan notasi di dalamnya. Ya, mengalami beberapa kali revisi. Nah, kemudian UML terdiri atas sejumlah elemen-elemen grafik yang mengkombinasi ke dalam bentuk diagram. Nah, kita lihat aja di sini dulu sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada kelas diagram. Ya, kelas diagram. Nah, di sini adalah wujud notasi kelas diagram. Ya, ini adalah class name. Ya, class name. Dan ini adalah apa namanya? Properti. Properti. Properti, nilai properti. Dan ini adalah metode. Metode. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebuah mesin cuci dia memiliki brand name, misalkan Samsung atau semacamnya. Kemudian model, nah, pasti ada modelnya. Nah, ada serial numbernya, ada capacity. Nah, di sini adalah kemampuan, metodenya itu adalah kemampuan bagaimana ketika dia beroperasi. Apa saja yang mampu dia lakukan tatkala objek tersebut ya, beroperasi. Jadi sebuah kelas itu adalah kumpulan objek, sekumpulan objek. Nah, seperti itu sama dengan kelas yang dibentuk di kampus atau di sekolah-sekolah. Nah, ini adalah contoh dari sebuah kelas diagram. Ini adalah contoh dari sebuah kelas diagram yang mana menganut konsep, ada yang pelajari pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi sebelum pemrograman berorientasi objek ada sebenarnya serupa dengan desain pengembangan sistem atau desain sistem, itu ada namanya desain berorientasi objek mata kuliahnya. Ya, di beberapa kampus diajarkan, tapi di kita sepertinya masih belum ada. Di sini ada sejumlah kelas, diagram kelas, notasi kelas yang terhubung satu sama lain, sehingga dikatakan satu rangkaian ini disebut dengan kelas diagram atau diagram kelas. Ya, ini adalah sebuah kelas diagram untuk apa namanya di aplikasi perbankan terkait dengan withdraw money pada sistem ATM, penarikan uang. Withdraw money pada sistem ATM, anjungan tunai mandiri atau automated teller machine. Seperti itu. Dia terhubung dengan sejumlah kelas dan notasi kelas yang lain. Ya, ada kelas card reader, ada ATM screen, ada cash dispenser, ada account. Nah, sebenarnya hal yang mendasar, ini kan sudah aplikatif sifatnya, di mana sebuah kasus langsung direalisasikan ke dalam wujud kelas. Kalau di dalam konsep berorientasi objek, di desain pemodelan berorientasi objek, kalian akan diajarkan step by step atau bertahap, mulai dari bagaimana munculnya atau penentuan awal untuk sebuah kelas diagram, yang mana saja yang bisa dijadikan sebuah diagram atau notasi kelas. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Nah, jadi nanti karena RPL adalah teori praktis, jadi tidak bisa menjabarkan semua materi secara keseluruhan. Jadi nanti saya akan highlight dan saya akan berikan edisi praktis dari setiap pembelajaran tersebut. Objek, ya itu adalah instan atau realisasi dari sebuah kelas. Ya. Nah, jadi sesuatu yang spesifik yang punya nilai dari atribut dan behavior. Ya, mesin cuci yang kita miliki mungkin itu adalah mempunyai brand. Ya, namanya brandnya itu misalkan Laundatorium, model name, Washmaster, serial number sekian.
kapasitas itu adalah 16 pound, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekumpulan objek yang memiliki kategori yang sama, dia termaktub dalam sebuah kelas yang sama. Nah, makanya ada ketika kita ngomong kelas, jadi di dalam kelas itu akan ada apa namanya seperti ini, sejumlah objek, 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 ya, objek-objek. Nah, sehingga objek-objek atau setiap objek ini memiliki kesamaan atau similarity. Nah, sehingga antara kelas satu dengan kelas yang lain, ya katakanlah kelas 2 ini memiliki pembeda. Itu apa yang disebut dengan ya classifier. Ya, classifier. Jadi ini kelas ini dan kelas ini ya dia pasti memiliki perbedaan. Itu yang disebut dengan yang membedakan itu disebut dengan classifier. Jadi ada pembedanya. Nah, bisa jadi yang membedakan adalah angkatannya, bisa jadi yang membedakan adalah besaran nilainya, bisa jadi adalah fitur-fitur yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ketika merealisasikan sebuah objek, nah seperti ini, my washer, washing machine, nah, jadi ini adalah notasi objek. Ini merupakan instan, objek itu adalah instan dari sebuah kelas. Adalah wujud baku, wujud realisasi yang real dari sebuah kelas. Nanti my washer as new washing machine. My washer as new washing machine. Kalau yang sudah belajar Java pasti akan tahu script itu. Ya, sama dengan new apa begitu ya. Jadi itu adalah merupakan konsep apa namanya realisasi instan dari sebuah kelas. Ya, objek akan mewarisi atau inherit, mewarisi karakteristik dari pendahulunya. Nah, apa itu mewarisi? Jadi mewarisi itu adalah memiliki nilai properti yang setidaknya ada serupa, similar dengan rootnya atau parentnya. Kalau kita merealisasikan sebuah washing machine, ya dia akan memiliki hal yang serupa. Dia juga akan memiliki brand name, dia akan memiliki kode produk, dia akan memiliki type dan seterusnya. Itu. Nah, tadi itu sudah kelas diagram. Nah, jadi realisasinya jika saya realisasikan kembali ke kelas diagram tadi di sini, jika sebuah kelas diagram itu adalah ada hubungan spesialisasi atau generalisasi, ya, maka seperti ini misalkan, jika saya tentukan seperti ini, kalau saya membuat misalnya sistem informasi akademik, di mana ini adalah kelas mahasiswa MHS, maka saya akan memiliki setidaknya dua kelas yang merupakan kelas khusus, kelas spesialisasi dari kelas mahasiswa. Ini adalah bentuk generalisasi, ya. Generalisasi spesialisasi. Nah, lambangnya seperti ini, di mana kelas mahasiswa itu dimungkinkan ada kelas mahasiswa reguler, saya singkat menjadi reg, ada kelas karyawan atau di kelas eksekutif atau ekstensi. Nah, sehingga ini ya di level ini adalah parent-nya, ya superstructure-nya atau parent daripada kelas yang dimaksud. Ini adalah parent-nya. Ya, ini adalah child-nya.
Agile-nya, ya ini untuk spesialisasinya di sini. Nah, mungkin nanti kalian bisa mencari semacam apa namanya analogi yang serupa dalam skema sistem. Nah, sama maksud adalah jika kalian nanti membuat suatu kelas mahasiswa, pasti di dalam kelas mahasiswa itu dimungkinkan ada dua kelas anakan, itu adalah kelas reguler dan kelas ekstensi. Misalnya kalian membuat kelas employee, ya employee dimungkinkan ada kelas employee atau pekerja tetap dan ada pekerja kontrak, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut dulu. Ya, nah, notasi objeknya seperti yang tadi. Nah, kemudian ada use case. Use case diagram adalah penjelasan tingkah laku sistem menurut pandangan user. Ya, tingkah laku sistem. Apa yang sistem mampu lakukan. Tentang use case akan didiskusikan secara tersendiri. Ada sebuah contoh, Anda menggunakan mesin cuci secara nyata untuk mencuci pakaian. Nah, saya lanjut dulu. Use case diagram menyajikan interaksi antara use case dan actor. Nah, kita lihat. Ya, use case menggambarkan fungsionality atau fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, itu adalah service-service atau layanan-layanan yang mampu dilakukan oleh sistem, ya, atau fitur-fitur yang terdapat pada sistem. Nah, jadi camkan dengan baik, ini bisa keluar dalam UTS nanti, ya. Ini adalah notasi use case. Yang tengkorak ini adalah namanya actor. Tekan dengan baik. Ya, karena ini online saya nggak tahu apakah semua mantengin apa hanya sekedar nyala pirantinya. Nanti saya tanya per personal. Ya, kuis dimungkinkan saya tanya per personal. Ya, dan langsung saya direct menuju ke bangku kalian nanti seperti itu ya, untuk menguji apakah dalam momen seperti ini adik-adik benar-benar memperhatikan atau tidak. Sedangkan ini adalah fitur atau services-nya. Nah, jadi lambang awan ini adalah services-nya. Wash cloth. Ini adalah keterhubungannya, garis ini. Jadi sejatinya use case itu sendiri terdiri atas dua atau tiga komponen. Yang pertama ini adalah yang saya gambarkan ini adalah actor. Yang satu lagi ya akan ada notasi use case dan satu lagi akan ada garis penghubung antara actor dengan use case itu sendiri. Nah, sejatinya garis penghubung ini tidaklah berisi tanda panah. Karena itu bukanlah sebuah aliran data atau semacamnya dan bukan juga merupakan aliran chat. Jawab-menjawab tidak seperti itu. Tanya-jawab itu tidak seperti itu. Jadi ini adalah yang saya lingkar ini adalah fiturnya. Fitur dari sistem. Services atau layanan dari sistem. Nah, kemudian ada state diagram. Nah, state atau state chart mesin diagram. Suatu objek yang berada dalam keadaan yang berbeda. Jadi state sama dengan mahasiswa. Ya, saat ini ada mahasiswa aktif. Kemudian ada mahasiswa bisa pindah, mahasiswa bisa cuti, mahasiswa bisa drop out, mahasiswa bisa lulus kalau statusnya change to alumni. Nah, mesin cuci juga begitu yang sebagai contoh tadi. Mesin cuci bisa dalam keadaan shock, ya merendam, bisa juga dalam keadaan mencuci, bisa juga dalam rinse atau membilas, ya bisa juga dalam mengeringkan atau spin, dan off state. Off state itu berhenti beroperasi. Ya, state chart diagram digunakan untuk melihat state daripada sistem. Apakah dia setengah bekerja, apa dia sedang dalam keadaan suspend, dan seterusnya. Nah, ini dia state chart diagram dilambangkan oleh ini sebuah nokta, ini sebagai awal. Kalau dalam flowchart itu, ini mirip flowchart, tetapi perbedaannya adalah ya persegi yang melambangkan proses pada flowchart ini digantikan oleh rounded rectangle. Rounded rectangle ini yang melambangkan activity. Ya, kenapa dari atas ke bawah? Karena secara kronologi waktu kegiatan itu dari state awal menuju ke state akhir hingga berakhir yang berada pada saat end state dilambangkan oleh lambang mata, nokta yang berisi lingkaran, itu end state. Seperti itu. When the washing machine soaking, when the washing machine washing, state-nya washing, rinsing, spinning. Jadi seperti itu. Kemudian ada sequence diagram.
digunakan untuk menunjukkan aliran functionality ya yang terjadi pada saat menjalankan use case was closed. Nah, diasumsikan bahwa Anda telah memberikan atau melakukan operasi add. Nah, jadi tadi diasumsikan sudah ditambahkan sejumlah pakaian, sejumlah deterjen sebagai input ya. Nah, ada juga air, ada juga pengharum, pewangi dan seterusnya. Nah, sehingga urutan langkah-langkahnya bisa ditentukan sebagai berikut. Ya, air masuki drum via water pipe. Ya, drum berhenti atau diam selama 5 menit, air berhenti masuk, drum berputar bolak-balik, dan seterusnya. Ya, mungkin ini kalian sudah bisa paham dengan baik. Ya, kemudian, nah ini ada realisasinya. Ya, yang saya garis bawahi ini adalah pihak-pihak atau komponen-komponen yang terlibat dalam kurun state mesin itu sedang mencuci. Ya, apa saja yang dilibatkan, komponen mana saja yang dilibatkan, dan berisikan apa namanya swim lane seperti ini. Ya, swim lane ke bawah. Ya, di mana jika ada interaksi yang berkirim dan berterima pesan atau message, dia akan ditambahkan arsiran. Ini arsiran. Ini kotak seperti ini arsiran. Artinya dalam durasi tersebut ada proses berkirim dan menerima pesan yang padat. Ya, ini dia. Ya, jadi diwarnain ini ya maksudnya ya. Nah, ini juga begitu. Ya, enggak begitu. Ini juga begitu. Ya. Nah, bagaimana menentukan sebuah sequence diagram? Nah, itu sebenarnya memerlukan pemahaman yang ini harus secara mendalam. Tidak bisa hanya cara sepintas lalu seperti ini. Nah, sehingga hmm, apa namanya harus dilihat lagi dari rational model, dari buku Rational Rules yang tebal, bagaimana menentukan sebuah uh, sequence diagram. Nah, ada collaboration diagram. Nah, ini collaboration diagram adalah sistem bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa modeling harus punya suatu cara untuk merepresentasikannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat tadi. Ini. Ya, bagaimana dia bisa terlibat, bagaimana dia bisa berkirim dan berkolaborasi dengan antara satu komponen dengan komponen lain. Nah, sehingga di sini akan tampak jelas setiap komponen bekerja sama dengan komponen mana dan pada durasi yang berapa lama kira-kira. Urutan, maksud saya urutan yang nomor berapa kira-kira begitu. Nah, kemudian ada activity diagram. Activity menggambarkan aliran functionality dalam sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagram activity dapat digunakan untuk menunjukkan bisnis workflow. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini activity. Nah, mirip kan tadi dengan state chart mesin diagram, state-nya mirip ya. Namun di sini adalah melambangkan aktivitas dari fase ke fase, dari grade satu ke grade yang lain, dari level satu ke level yang lain, nah dan seterusnya. Sehingga dalam ini menggambarkan urutan aktivitas. Komponen diagram, nah ini lihat komponen diagram, kalau melibatkan ada komponen-komponen, kalau teman-teman ada menggunakan package, komponen-komponen atau plugin-plugin, itu juga bisa diwujudkan di sini. Seperti ini, ada card reader, ya, ada automated teller machine, ada executable file, ada screen, ada dispenser, ada money dispenser, dan seterusnya. Ini komponen diagram. Ya, ada deployment diagram. Deployment diagram menampilkan layout fisik jaringan. Ya, deployment bagaimana pada saat aplikasi itu benar-benar direalisasikan terconnectivity dengan infrastruktur yang ada. Nah, seperti ini. Ya, banking database server. Jadi dia membutuhkan server ATM, dia membutuhkan printer, dan dia membutuhkan komponen lainnya yang terhubung untuk sebuah ATM seperti ini. Nah, kemudian ya itu dia kurang lebih
untuk sebuah UML, ya Unified Modeling Language. Karena begini, tidak semua sistem bisa direalisasikan dengan UML. Namun semua sistem pasti dapat direalisasikan dengan flowchart. Dan sebagian besar dari sistem dapat direalisasikan dengan konteks diagram dengan data flow di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga tidak harus semua sistem diwujudkan dengan UML. Ya, juga ketika orang mengatakan flowchart bukan merupakan sesuatu yang baru, artinya bukan harus ditinggalkan karena sudah uzur, itu merupakan suatu pendapat yang keliru. Karena flowchart menempati posisi tersendiri, yaitu bisa merealisasikan suatu aliran ketika ada kondisi, ada hal-hal tertentu yang harus diwujudkan atau ditampilkan di sana. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk UML. Silakan saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Yeah. Terus forma atau yang lain silakan. Yeah. Nah, ini dia. Izin bertanya Pak. Ya, terus silakan deh. Tadi ada yang saya lihat itu diagram yang untuk mesin ATM, yang itu berarti diagram yang itu cuma bisa untuk kalau ada item fisikal ya Pak di perangkat lunaknya. Nah ya Pak, nih komponen diagramnya Pak. Oke, semua Adika. Untuk komponen diagram itu menyangkut dua hal, okay? Ya, tidak mesti komponen itu adik-adik di sini. Ya, saya ambil pen dulu. Ya, automated teller machine executable file ini bukanlah komponen basic, tapi semacam plugin atau semacam komponen berupa software yang basic ini. Gas dispenser fisik. Ya. Kemudian ini basic yang diwujudkan oleh layar monitor. Ya. Seperti itu. Jadi ada fisik, ada non fisik. Yang saya katakan yang non fisik yaitu meliputi berbagai plugin atau ada namanya COTS. Panjangnya adalah C-nya commerce, saya jelaskan aja. Commerce, T-nya itu adalah S adalah siap. Commerce siap. Boleh ditinggal apa itu commerce siap. Commerce siap adalah perangkat lunak yang tersedia pada etalase bagian yang bisa tersedia pada etalase dan tidak dijual-belikan. Itu kalau disingkat komponen yang kita ngomong wujudnya bagian yang beli jelas untuk menambah kita tambahkan di perangkat lunak kita. Itu juga kembali apakah itu ini hal lain yang bisa disilakan itu adalah plugin.
plugin atau API ya, macam-macam itu. Kalau API, karena saya melihat API itu ada yang besar, ada yang kecil cakupannya. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, saya contoh misalkan sebuah API jika hanya API itu ditujukan untuk melakukan encode, saya rasa tidak termasuk di komponen ya. Dia hanya cakupan kecil di luar daripada komponen yang dimaksud di sini. Jika API-nya itu besar, ya ukurnya dengan cara apa? Multi fungsi, ada banyak fungsi yang berada di dalamnya. Contoh misalkan dia bisa API itu bisa menghandle suatu bentuk token pembayaran. Jadi kompleks sekali fungsi di dalamnya. Ya, dia bisa menghandle suatu pembayaran secara virtual. Ya, jadi ini kita harus nyatakan dia sebagai komponen. Tidak bisa API yang tadi itu disamakan dengan API yang ini. Nah, jadi kalau saya ulangi, kalau API-nya hanya sekedar bisa mengencode, jadi dirasa itu tidak cukup dikatakan komponen. Nah, jadi saya bisa simpulkan bahwa komponen yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup komponen fisik, namun juga komponen bersifat virtual atau komponen yang non fisik yang wujudnya adalah software atau bagian dari software itu sendiri. Ya, Dika ya. Bisa dipahami kira-kira, Dika? Ya, bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Yeah. Nah, buat kawan-kawan yang memperdalam deep learning, machine learning, yang memperdalam AI, saat ini ada toolbox yang disediakan oleh Python. Ada TensorFlow, ada Keras. Nah, itu jika dia berwujud, TensorFlow dan Keras itu adalah technical yang diberikan oleh tools yang diberikan oleh Python untuk memudahkan kita seorang developer untuk mengerjakan sesuatu tanpa harus menghardcode semuanya. Nah, jika wujud TensorFlow atau Keras itu sudah konfigurasi sedemikian rupa dengan sejumlah coding dan itu di-package, dibalut dalam suatu coding yang utuh, itu bisa dinyatakan komponen. Adik-adik bisa dapatkan itu di komunitas-komunitas pecinta Python, di Geek4Geek, di banyak tempat. Ya, itu bisa dikatakan komponen jika kompleksitas di dalamnya itu lebih dari satu fungsi fungsional. Nah, jadi bisa dimasukkan dalam istilah komponen. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nanti secara realnya seperti apa. Ya, jadi nanti kalau yang pengen lihat seperti apa, mana komponen, mana encode biasa, boleh datengin saya nanti. Saya tunjukkan ke codingan saya nanti, baik di Python maupun VS Code. Ya, nanti saya akan tunjukkan realnya buat adik-adik yang ingin melihatnya langsung ya. Ya, oke. Silakan buat yang lain. Nah, dan dipersilakan juga buat kawan-kawan yang mengerjakan proyeknya dengan UML. Nah, jika nanti suatu ketika, jadi kalian berharap sekali, karena gini, karakteristik daripada UML ini adalah jika memang dikerjakan dengan rational rows, ya, jadi saya kasih nama softwarenya, nanti, cuman ini berbayar adik-adik, rational rose-nya ini rose mawar ya, rose, ya, ini nanti software diagram pemodelan ini bisa langsung di generate menjadi kelas-kelas. Nah, jadi nanti ada codingan-codingan ya. Jadi kalau dengan flowchart dan dengan jika adik-adik memodelkan dengan flowchart, dengan konteks diagram, itu terpisah dengan codingan. Nah, tidak demikian halnya dengan UML. UML apabila dikerjakan dengan tools yang benar, dia bisa
menghasilkan langsung codingan berupa pokok-pokok codingannya. Tinggal nanti ditambahkan atau dilanjutkan dengan logic di dalamnya. Nah, itu terutama di bagian kelas diagram. Kalau nanti kelas diagramnya, saya kembali ke kelas diagram dulu. Nah, dia tadi, Niki. Nah, ini jika sudah terbentuk seperti ini, ya di fiturnya itu bisa langsung ini di breakdown, bisa langsung di execute menjadi codingan. Jadi nanti akan keluar kelas-kelas coding sebagaimana kelas-kelas yang sudah kalian pelajari di pemrograman berorientasi objek dengan Java. Jadi bisa dipilih. Kalau memang mengerjakannya dengan Java, bisa dipilih di toolsnya eh, bahwa kita akan mengekspor kelas diagram ini menjadi kelas-kelas pada Java. Sedangkan jika kita menginginkan hasil generate-nya itu ke dalam bentuk bahasa pemrograman yang lain, misalnya PHP, ASP, atau JavaScript atau yang lain, itu nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan bahasa pemrograman yang diinginkan ya. Nah, jadi cuman ini kendala saya di Mac nggak ini dia nggak support, sehingga itu hanya ada di komputer lama saya yang saya beli dulu yang lampau. Jadi tidak bisa diberlakukan di sini. Nah, dia bisa searching sendiri nanti untuk eh, info-info lebih lanjut seperti apa sih Rationalus. Nah, cuman itu sayangnya dia berbayar. Ya. Oke, silakan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Selamat siang Pak. Izin saya. Oke, silakan. Cuman agak terputus suaranya, Jadi, Rika. Halo, sekarang jauh, masih jauh, terputus nggak? agak jauh dia dengan mic Iya. mungkin agak jauh ya, jauh agak ke dalam gitu. Terdengar, cuman itu agak apa namanya kayak gambar itu blur ya, kurang jelas di saya. Untuk sekarang sudah terdengar nggak Pak? Ampun jelas, Rika. Silakan. Tadi kan sempat dijelaskan mengenai sequence diagram itu kan Mhm, digunakan mhm. untuk menggambarkan. Nah, hilang lagi, hilang Rika suaranya. Sequence, yang ditanyain sequence. Hilang suaranya, mungkin mic-nya bermasalah ya, Rika. Masalah untuk kasus misal kita memiliki kasus yang masalahnya itu terdapat interaksi antar objeknya yang itu sangat bergantung pada kondisi yang berubah-ubah atau paralel. Sementara di sequence tadi kan urutannya seperti sudah ditentukan dan berurut gitu. Gimana cara UML mengatasi masalah untuk kondisi yang berubah-ubah atau paralel jika menggunakan sequence diagram gitu? Saya ulangi bagaimana sequence diagram mengakomodir atau mengatasi permasalahan kondisi paralel yang dinamis atau berubah-ubah. Nah, bisa kasih contoh nggak kira-kira kondisi paralel itu seperti apa? Apakah seperti di pemrosesan paralel ya, Rika? Bisa kasih saya contohnya misalkan apa? Halo? Wah, terputus. Mungkin saya sarikan dari pertanyaannya Rika tadi, bagaimana mengadaptasi suatu urutan. Nge, halo, udah masuk suaranya? Nge, ampun masuk Rika suaranya. Nge, coba bisa dikasih contoh saya kondisi dinamis yang berubah seperti apa yang dimaksud itu, Nike? Nah, sementara untuk kondisi
yang dicontohkan ini adalah kondisi yang sequence, jadi sejauh literatur yang ada terkait dengan UML sejauh ini mengakomodir sebuah sequence yang sifatnya senarai berantai yang bisa melibatkan sejumlah komponen-komponen dalam kronologi waktu tertentu. Nah, bagaimana jika segala sesuatu itu paralel adanya? Paralel, paham nggak yang teman-teman yang lainnya? Paralel computing itu dia sembari dia mengerjakan sesuatu, dia juga tetap mengerjakan sesuatu yang lain, begitu Pak, paralel gitu ya. Jadi bekerja secara serempak di setiap komponen. Nah, solusinya, yang pertama itu bisa kita pecah atau dekomposisi ke dalam yang namanya thread. Kalau kita belajar proses di sistem operasi itu namanya thread. Jadi proses itu bisa terdiri dari proses anakan atau benang-benang proses yang disebut dengan thread. Nah, bisa dipecah dia. Nah, sehingga akan kita dapatkan bentuk sequence yang sederhana. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah rundown jalan dari sebuah sistem berbasis komputer itu adalah dia hanya mampu melakukan sesuatu yang sangat atau yang paling sederhana. Jadi kita bisa dekomposisi. Nah, bagaimana secara aspek programming? Jadi yang tadi penggambarannya bisa kita pecah kita dekomposisi ke dalam subsequence, subdiagram sequence yang terdekomposisi. Nah, secara bahasa pemrograman itu tidak bisa kita menggunakan bahasa pemrograman sehari-hari yang kita pakai sebagai studi di kampus. Itu membutuhkan bahasa pemrograman yang khusus, ya, yang mensupport parallel computing atau yang disebut dengan MPI. Khusus dia, Rikaya khusus dia bahasa pemrogramannya. Nah, core sehingga dengan bahasa pemrograman yang khusus tersebut secara paralel yang dinamis yang apa namanya multitasking dan seterusnya, ya, itu bisa dia menggunakan core yang berbeda secara bersama-sama dan penggunaan memori juga yang secara bersama-sama, ya, seperti itu. Itu membutuhkan konsep atau skill pemrograman tingkat lanjut, tidak berada pada level yang kita pelajari sehari-hari. Yang kita pelajari sehari-hari itu adalah pemrograman biasa di Unicore, ya, core tunggal. Jadi pemrosesnya satu, kepalanya satu. Jadi kalau nanti yang dimaksud tadi itu adalah berproses di dual core atau lebih, dual core, quad core, octa core, dan seterusnya, dengan melibatkan memori yang dinamis juga, itu akan melibatkan bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, kalau secara ininya, secara konsep dan prinsip, tetaplah sama. Nah, sehingga kita bisa dekomposisi dia ke dalam subproses kecil, sehingga dia menjadi yang paling sederhana. Sementara nih ke Rika, mungkin bisa didengar ya, Rika ya. Bisa Pak. Berarti untuk sequence diagram Niki belum bisa kalau misalkan kondisinya Nike paralel atau cenderung berubah-berubah Nike ya Pak. Belum bisa. Ya, kita harus punya suatu pendekatan untuk mampu menggambarkan hal tersebut secara itu tadi dekomposisi secara yang lebih sederhana. Kita yang mengalah untuk merepresentasikan hal tersebut menjadi hal yang lebih sederhana lagi. Gitu. Nah, misalkan seperti ini. Ada suatu proses yang kompleksitasnya tinggi, yang besar. Nah, misalnya ada nested loop di dalamnya. Kemudian kita bisa melihat juga selain nested loop juga ada percabangan yang bertingkat juga di program itu, sehingga langkah pertama adalah itu kita akan mencari sub dan kita pecah dia ke dalam yang paling sederhana, sehingga setelah itu barulah kita inikan, karena tingkat kompleksitasnya di sini, ya, dia hanya mampu dalam satu rundown waktu
ini namanya swim lane, garis tipis yang turun itu dari setiap komponen yang terlibat itu namanya swim lane. Swim lane itu ya eh, yang dimiliki oleh sebuah komponen atau masing-masing komponen yang terlibat di sini. Jadi di sini yang tampak ini adalah ada 3 swim lane, ada 3 komponen yang terlibat, ya. Itu mereka berinteraksi dengan saling berkirim dan menerima pesan, sending message. Yang kalian pelajari di object oriented kan begitu, sending message. Jadi mereka berkomunikasi satu dengan lainnya itu dengan berkirim pesan. Nah, kemudian bagaimana jika kompleksitasnya tinggi? Tentu kita akan notasi ini tidak akan mampu menjembatani itu. Setahu saya tidak mampu menjembatani kompleksitas tersebut. Ya, katakanlah di dalam proses ini ada komponen anakan lagi. Nah, dia sudah tidak sanggup melaksanakan itu kecuali kita pisah dengan memberikan pengkodean. Ya, misalkan sequence 1 untuk proses apa. Dan kita nanti di bawahnya itu kita kasih subproses dari ini misalnya proses mencuci. Sequence diagram for working process. Nah, misalnya for working process. Nah, di bawahnya itu kita buatkan sequence diagram for preliminary washing process. Itu misalkan preliminary washing process number 1. Preliminary washing process number 2. Nah, jadi kita bisa sub-subkan seperti itu, Pak. Baru dia akan bisa dipergunakan gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi dia tidak sebebas flowchart, ya dia tidak sebebas flowchart untuk merealisasikannya. Oke. Ya, sementara Nike, mungkin bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Bisa dipahami, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Nih, sama-sama. Yang lain, jika ada pertanyaan, apakah ke-9 diagram, kalau di total, kalau saya hitung ada 12 diagram nih, dari diagram UML. Pertanyaannya, apakah harus ke 12 diagram harus dibuat untuk menyelesaikan sebuah sistem? Jawabannya tidak. Jadi ada 4 setidaknya diagram utama yang harus dikerjakan untuk sebagai diagram requirement dasar yang utama yang harus dibuat untuk sebuah sistem. Yang pertama itu adalah use case diagram. Yang kedua itu adalah kelas diagram. Yang ketiga itu adalah sequence diagram. Yang keempat itu adalah activity diagram. Nah, jadi itu adalah 4 diagram setidaknya yang adik-adik bisa kerjakan jika ingin merealisasikan sebuah sistem yang menggunakan UML. Karena dari keempat sistem itu sudah bisa tuntas nanti generate code, ya yang saya jelaskan tadi, generate code yang dimaksud tadi itu sudah bisa dilakukan gitu maksudnya, tanpa harus melengkapi ke collaboration diagram, ke state chart mesin diagram dan seterusnya, tanpa harus melengkapi ini oke. Nah, kesekian diagram itu sedianya melengkapi sudut pandang atas sebuah sistem yang sama, melengkapi sudut pandang, melengkapi pemahaman untuk sebuah sistem yang sama dari berbagai sudut pandang, maksud saya. Ya, diagram A, diagram B, diagram C menyoroti sistem yang sama dari berbagai sudut pandang. Tujuannya adalah agar developer dan para stakeholder atau siapapun yang terlibat di dalam sistem itu memiliki pemahaman yang lengkap, yang detail terhadap sistem. Nah, jadi memberikan kesempatan kepada para pengguna, ya, siapapun, apakah developer, apakah tester, apakah end user, apakah stakeholder yang lain yang juga berkepentingan di sana, agar juga mereka memiliki pemahaman yang sama. Ya, jadi agar tidak ada kesalahan ekspektasi terhadap sebuah sistem. Itu tujuannya. Dan kalian tetap secara dinamis dapat menambahkan flowchart sebagai pelengkap dari sistem yang digambarkan secara UML tersebut. Tetap dapat. Nah, tetap dapat. Nah, yang agak kalau memang bisa jangan dilakukan itu adalah jangan menggabung ini dengan konteks diagram dan data flow diagram. Jangan. Karena dia berada dalam konsep yang berseberangan. Jika UML ditujukan untuk object oriented konsep,
Sedangkan konteks diagram dengan pelabelan yang ada di bawahnya itu atau data flow diagram level 0, 1 dan seterusnya itu ditujukan untuk konsep terstruktur. Ya, saya ulangi. Ya, UML difokuskan untuk sistem yang ingin dimodelkan secara objek oriented. Sedangkan data flow, konteks diagram dan data flow diagram ditujukan untuk konsep terstruktur. Nah, itu mereka berada dalam dua sisi yang berbeda. Seperti itu. Nah, sedangkan flowchart itu dia bisa berada dimanapun, baik yang terstruktur, baik yang berorientasi objek maupun yang general non computer science sekalipun, flowchart is okay, begitu. Jadi bisa digunakan. Ya, silakan adik-adik yang lain jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Oke, ya. Nah, hari Selasa nanti kan kita UTS, itu tolong dipelajari sampai dengan UML linking ya, materinya. Jadi nanti teman-teman silakan dipelajari kembali, mengulas kembali apa yang sudah saya sampaikan dalam setiap slide tersebut. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, itu kita UTS dulu, kita mereview bagaimana pemahaman kedalaman materi yang adik-adik bisa terima dari sekian pertemuan yang saya sudah laksanakan. Ya, sembari juga ya, tolong secara proaktif untuk mengerjakan proyeknya. Dan kawan-kawan yang baru mengumpulkan topik sebagaimana yang saya terima, ya, ini sebaiknya kalau memang tidak ada kelas di hari Senin sekitar jam 10-an ke jam 10 jam 11, tergantung dari saya selesai meetingnya di sana. Saya ada di Sudirman sudah mulai pukul 8. Jadi nanti silakan datang ke sana untuk mendiskusikan idenya ya sesegera mungkin agar tidak terlambat. Oke, karena besok saya ada perjalanan ke luar kota. Hingga ini sementara saya bisa baca untuk apa yang adik-adik kumpulkan, namun nanti tolong dilanjutkan kembali di hari Senin agar lebih fokus kembali untuk tanya jawabnya di lokasi di kampus. Oke. Oke. Gimana, Lurus? Kalau ada yang ingin ditanyakan seputaran materi, proyek, saya buka los untuk ininya, topiknya. Saya screenshot dulu nih, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke. Oke, komentar malih, adik-adik yang mau disampaikan, yang tidak banyak, yang targetkan sampai Niko mantan untuk materinya, ya
Jadi sisanya nanti silakan dipakai untuk berkoordinasi nggih dengan teman-temannya, berdiskusi terkait dengan apa namanya, UTS maupun untuk proyeknya. Terutama untuk proyeknya nih tolong dikebut, dipastikan bahwa itu nanti setelah UTS itu akan ada progres lagi nanti. Nah, cuman saya tidak bisa memastikan apakah di awal perkuliahan apa di akhir perkuliahan. Maksud saya langsung jumpa kita proses. Nah, yang jelas nanti ada saya sisipkan materi-materi selanjutnya. Dan di sela-sela Nike, yang akan lanjut secara acak mengambil beberapa kelompok untuk melihat progress reportnya seperti apa. Jadi keep progress dalam setiap kesempatan untuk menyempurnakan tersebut, baik secara diagram maupun tampilan user experience atau user interface-nya. Oke, ya. Winten malih, Rika, Bisma, ada yang ini yang ingin ditanyakan? Orma mewakili adik kawan-kawannya? Dari saya belum ada. Belum ada, nggih. Nggih, baik. Kalau Dari memang saya juga nggih, belum ada, Pak. belum ada nggih Bisma ya. Ya nanti tolong koordinir kawan-kawan ya, Bisma dan Rika, untuk hari ini yang rasa cukup sekian nggih untuk materinya. Dan sisa waktu jangan bubaran dulu. Nanti tolong revise yang kemarin di apa namanya dimantapkan dulu dengan kawan-kawannya agar sejalan di timnya masing-masing. Jangan langsung bubar. Silakan nanti dengan mekanisme kalian masing-masing, apakah grup kalian masing-masing, apakah dengan Gmeet atau apa, silakan diatur. Yang jelas bubaran dari kelas ini tolong dieksekusi setidaknya revisi yang ada kemarin atau penambahan-penambahan fitur yang dirasa perlu ya dalam setiap kelompok kalian atau dalam setiap tim ya. Oke, itu dulu teman-teman semua. Saya biar ada waktu untuk prepare perjalanan besok ya. Jadi saya izin selesai lebih awal ya. Jadi perlengkapan dan segala sesuatunya bisa saya prepare lebih awal kalau ada yang kurang nanti untuk perjalanan besok. Ini teman-teman, adik-adik sekalian, saya sampaikan terima kasih ya buat yang sudah berkenan join hari ini untuk pengganti. Ya, jadi nanti mohon report atau chat saja buat rekan-rekan yang ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Akhir kata, terima kasih. Sekali lagi, kita jumpa lagi di hari Selasa. Ya, selamat sore adik-adik semua. Selamat Selamat sore. sore, Terima terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ngiring. Sore, terima kasih Pak.